Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh. Sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian. Dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah dari batu itu. Mereka meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu wajwa do takut ke Allah. Iko manusia lebih karelo pada batu leh. Kata di musola, basobok di Padang Kuranji, ngisap narkoba berjamaah di surau. Di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh ndak mau kalah sama suaminya. Suami suka bampok, neneknya bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau banlah gaek lah keripui tuh main kartu remi anduang-anduang cilako tuh. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya haturkan jazakallah khairul jaza. Terima kasih kepada pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di majelis ini, di mana memang saya secara pribadi men-share kegiatan dakwah saya. Ini merupakan safari saya yang kedua seperti mana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi yang menyampaikan kata sambutan. Sekitar beberapa bulan sebelum Ramadan kemarin ada seorang pengurus masjid di Pekanbaru juga menghubungi Bapak Bupati Suhartibur untuk menanyakan nomor saya begitu. Qadarullah ya, beliau dapat dari siapa begitu, akhirnya beliau hubungi saya beberapa bulan sebelum Ramadan tahun lalu. Dan ini merupakan inisiatif saya pribadi, merupakan safari dakwah saya yang kedua. Dan kalau memang Allah berkenan, nanti akan saya lakukan safari berikutnya sekitar 3 bulan sekali, Bapak sekalian. Sebagaimana pula yang saya lakukan di Jakarta setelah viral, memang berkali-kali saya diundang ke Jakarta, ke Aceh, Jambi, ya. Bapak sekalian, alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf ini nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ada yang, kalau bisa jangan live ya, kalau misalnya ada yang bisa dipotong dari materi-materi saya, dipotong aja nanti, termasuk penyampaian seperti begini, ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak masalah. Sebab nanti ada yang mengatakan materi saya berulang-ulang. Memang materi saya berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran juga diturunkan berulang-ulang. Setahap demi setahap. Kenapa saya sampaikan di setiap materi itu berulang-ulang? Satu, mungkin jamaah hanya melihat di YouTube. Dan di YouTube itu macam-macam persepsi orang, macam-macam penilaian orang. Maka ketika hadir di majelis seperti begini, saya minta didampingi. Alhamdulillah berkenan imam kita mendampingi saya nanti untuk membacakan terjemahan. Kenapa saya minta dibacakan terjemahan? Terkadang orang mengatakan Ustadz Erin itu kok kasar kali mulutnya, ya, kok sebutannya tuh nggak ada diperhalus. Pak kata orang Minang tuh nggak ada kata mendaki, kata menurun, datar saja sama dia ini karena lahir di Medan mungkin kata orang, ya, nggak tahu adat dia ini, ya. Memang saya lahir besar di Medan, Bapak sekalian, ya. Sekitar tahun 72 saya lahir besar di Medan. Setelah gempa 2009 baru saya hijrah ke kampung halaman kedua orang tua saya di Pariaman, tepatnya di Nagari Mangguang, Pariaman Utara. Ayah saya desanya Tanjung Sabar, ibu saya desanya Ampalu, sama-sama di Kenagarian Mangguang, Pariaman. Dan untuk di Pekanbaru saya sudah tidak asing lagi karena banyak keluarga saya di Pekanbaru. Kecil-kecil saya sudah sering berkunjung ke rumah etek saya, kakak dari ayah di Pasar Pusat, Jalan Haji Agus Salim dekat Masjid Al-Irsyad, Gang Kardina. Situ ada namanya Etek Sinur namanya, Etek Nuraini, ya. Kemudian kakak saya juga pernah tinggal di Tampan, sekarang tinggal di Perawang. Abang saya, adik saya ada tinggal di Pangkalan Kerinci. Dan baru sekitar 6 bulan adik perempuan saya dari Bekasi pindah ke Kartama. Bapak sekalian rahmati Allah, ini sekedar sekilas ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sejak saya tinggal di Pariaman 2009
Saya memang lebih banyak berdakwah keluar kota Pariaman. Mungkin orang Pariaman bisa mengetahui, mohon maaf ini. Di sekian banyak tempat saya berdakwah, memang yang lebih berat itu dakwah di Pariaman. Dakwah di Pariaman itu berat. Ya, kenapa beratnya? Nah, nanti bisa kita bicara di luar mimbar. Ya, karena saya lihat, mohon maaf ini, kemarin Buya Ristawardi berkomentar mengajukan materi ribut sosial media. Ya, mendengar patah petitih Buya Ristawardi banyak senang, tetapi ketika beliau menyampaikan perkara-perkara yang seperti begitu, macam-macam kritikan dan segala macamnya. Ya, baik, Bapak sekalian materi Allah, untuk mukadimah majelis kita ini, memang saya memilih topik safari dakwah saya ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su' penjilat, ulama su', ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Kalau dua ini bekerja sama, sudah selesai negeri itu, habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau zalim, walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su' di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali dengan surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau, Pak Ibu sekalian. Pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kegalauan beliau, bahwasanya kelak nanti umatnya kita ini banyak diantara kita yang mengabaikan Al-Quran. Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini, ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada enggak, Bapak Ibu sekalian? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun, sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami, juga kakak kelas kami, senior kami, membuat kaedah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifa namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk, bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya, baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo, Bapak Ibu sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena
logat saya logat Medan atau logat Sumatera, kita orang Sumatera nih lidah kita kalau membaca za itu jadi za, allazina, iza zulzilatil, ya, iza zulzilatil, padahal iza, ya, atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf, ya, kul huwallah. Kalau dibaca kul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan, ya, padahal kul, katakanlah, ya. Ini yang kedua. Ya, ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mic yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya. Hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan miris lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran. Ya. Makanya disinggung Buya Ristawardi itu kan ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap Kamis, setiap Minggu baca yasin, tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran tuh khatam itu. Ya. Bukan salah baca yasinnya, bagus, baca yasinnya bagus. Cuman kan Al-Quran itu enggak hanya yasin. Ya. Yang ketiga tadi, ada yang rajin, ada yang pandai baca Quran, tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran, tapi enggak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab, Pak Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MTQ atau untuk hafalan? Mohon maaf Ibu sekalian, paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MTQ atau untuk hafalan? Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman petunjuk hidup? Kita pun nggak tahu artinya. Gimana mau jadi pedoman? Kita nggak tahu artinya. Ya. Sama macam beliau kita baca Quran. Memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala, Pak Ibu sekalian. 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya. Kalau Al-Quran ingin jadi pedoman. Ya. Nah itu. Ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud, Pak Ibu sekalian. Ya. Arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya. Atau katanya bisa dikatakan tafsir lah. Ya. Nah, maka kita harus menguasai Al-Quran harus diiringi dengan kitab tafsir. Ya, kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera, tafsir orang Minangkabau. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, itu, ya. Baik. Kemudian ada yang faham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Ya, tidak mengamalkan isinya. Ada tingkatan berikutnya, dia mengamalkan isinya, tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Quran, mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya, tapi lupa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Ya. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ruqyah. Membaca ayat kursi, membaca 3 kul 3 kali masing-masing. Itu ruqyah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sakit, jangan berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu, ruqyah dulu dengan Al-Quran. Bahkan, ya, banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa itu ya, ketika beliau demam, beliau ambil air putih, ya, dia bacakan Al-Fatihah, ya, dalam hitungan ganjil 1, 3, 5, 7, Al-Fatihah saja dengan air putih beliau minum, ya, itu Masya Allah sembuh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya.
Yang terakhir, ada orang yang faham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran. Itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah, ini dari ayat Al-Quran, muqaddimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya kan. Nah, baik. Sekalian, berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang memahaminya. Ya. Tapi alhamdulillah saya tidak khawatir dengan hal itu. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci. Siapalah saya? Siapalah saya? Ya. Rasulullah aja langsung mukjizat, ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya. Apalagi saya, bisa lihat. Ya. Maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu ko wayang diampok jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaek lah mati batu ko wayang diampok. Jo. Ya, ingin umur jo mati. Apa jawaban tu? Kau mati-mati je lah besok dituang tu. Kan bagak orang Minang tu. Mati-mati je lah besok dituang lo. Kan hebat orang Minang tu. Orang Minang mau dilawan. Tak takut je mati. Ya. Ya. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut orang beriman bukan orang kafir. Ya. Untuk tunduk khusyuk hati mereka. Tunduk kepada Allah mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita masa muda ditanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah, bila Jo? Tunggu dapat kerajo. Lah dapat kerajo, bila sholat lah Jo? Tunggu babini. Lah babini, bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak, bila Jo? Tunggu pensiun. Ya. Kapan joleh? Bila joleh? Ya. Kalau bahasa baratnya ya, bahasa Parisnya, Pariaman sekitarnya. Ya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelum mereka sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberi kitab sebelum kita? Umat Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Diutus Nabi kepada mereka. Tetapi mereka mendustakan para Nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah.
Maknanya apa Ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari, Bapak Ibu sekalian. Diingkari. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, tidak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayo, bertambah bangsai, adolo bertambah bangsai durako jole. Ya. Ada miskin, sombong pula lagi itu. Ya. Nah, itu. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya, dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja, lama kita tidak baca Al-Quran nih ya, yang bahasa Arabnya lafaznya nih ya, hati kita akan menjadi keras, Bapak sekalian. Di mulut ini caci maki yang keluar. Ya, hitungannya 4 saja tuh. 4, enggak pernah 5, 7, 8, 10. Ya, enggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, kok hitungnya 4 aja. Ya. Kadang ada di lapo kopi itu Pak Ibu sekalian. Makanya saya bukan enggak mau duduk di lapo kopi. Kata orang, Ustadz gimana mau berdakwah nggak duduk di lapo kopi gitu ya, nggak pandai bermasyarakat. Saya coba pertama saya tinggal di Pariaman hijrah itu saya duduk di lapo kopi. Cuman saya lihat ya di lapo kopi itu Pak macam-macam orang Pak, yang banyak ya berban-berban. Apa mohon maaf ya, main batu koa ya di pagarahan sama kawannya, diiseng-iseng sama kawannya, mohon maaf langsungnya barua waangnya, cek barua. Dibalas sama waang itu yang barua dah 2 barua. Data yang lain, Anya lah barua lah 3 barua. Bekolah kamu Ambon sudah jadi barua sudah tuh leh. Nampaknya tidak berani lama-lama di lapau Pak, lah barua aja di lapau tuh sedanya. Ya. Nah tuh. Padahal gaek tuh, barua tuh gajinya. Ya. Mendengar itu tidak sakit hatinya tuh, tapi kalau mendengar kamu mengecek barua, berang orang. Aku celik orang berang kamu menyebut barua. Ya. Nah. Jadi kalau sudah lama tidak mendengar kaji, lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, hati kita akan menjadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji itu? Kalau dah lama tidak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh. Sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian. Dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah dari batu itu. Mereka meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu wajah ada takut ke Allah. Iko manusia lebih kare lo pada batu leh. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan. Rumah dake surau. Mendengar azan indak berangkai ke surau bampok tiok malam. Itu batu di cenderang. Batu yuang kajiwaan. Ya. Bahkan kata Allah ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan Bapak sekalian. Batu, umpama ini batu. Ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak Ibu sekalian? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak sama air setetes bisa hancur. Ini ada orang ya, rumah dekat masjid
Dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang mendengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang gua. Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita itu. Mohon maaf nih, yang lihat di YouTube yang berang-berang, faktanya begitu. Ini. Jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras, hati yang mendengar itu yang keras, yang selama kau berpenyakit dikasih tahu bukannya senang dia. Ya. Jadi ada dua respon orang mendengar kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Ya. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Nah, ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya Pak Ibu sekalian. Yang pertama Ustaz, silakan surat Al-A'raf 179 Ustaz. 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Dan akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah. Penuh neraka jahanam Pak Ibu sekalian. Diisi oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia menghuni neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah secara umumnya dibagi dua Pak Ibu sekalian. Ayat Qur'aniyah, kalamullah, firman Allah, dan ayat kauniyah. Orang Minang kan punya falsafah tuh. Alam takambang jadi guru. Nah, itu alam takambang jadi guru. Jadi guru bagi awak tuh alam takambang tuh. Contoh, awal saya hijrah dari Medan ke Pariaman, Pak Ibu sekalian, gempa 2009. Di mana terjadi Pak Ibu? Gempa 2009 di Padang dan Padang Pariaman ya, yang paling banyak pengaruhnya yang lebih mengerikan. 2009 itu masih bulan Syawal. Ketika peristiwa gempa itu masih bulan Syawal, dan saya diundang dari Medan untuk khutbah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Saya masih tinggal di Medan ketika itu. Ya. Karena mohon maaf ini, ya, percaya atau tidak, saya pernah pulang kampung di tahun 2000. Mohon maaf kalau marah orang kampung saya, marahlah. Ya. Saya pernah pulang kampung tahun 2000 di Pariaman. Ketika masuk waktu sholat subuh, tidak ada terdengar orang azan. Sementara tempat lain sudah mulai ngaji. Saya berangkat sama ayah saya berangkat sama sepupu saya dari Medan, pergi ke surau. Kami dari rantau, kami yang buka surau. Orang kampung tidak ada yang ke surau. Dibuka surau, dihidupkan lampu, lapiak berserak-serak tikar plastik dulu Pak Ibu sekalian, berserak-serak, beracak-acakan. Lantai tabah, abu. Di atas banyak sarang laba-laba. Di ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT, kertas toge lah istilahnya itu. Ya, di surau. Ternyata Pak tidak heran, saya lihat di TV, di YouTube gini ke petang tuh,
Homrau. Laki-laki sama laki-laki. Kapatan di musola, basobok di Padang Kuranji. Ngisap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah dia tapi ngisap narkoba, coba bayangkan. Ya, di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh ndak mau kalah sama suaminya. Suami suka bampok, neneknya bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau ban lah gaek lah keripui tuh main kartu remi anduang-anduang cilako tuh. Batosa kasana uncung memang kasar. So. Lah gaek betul remi karajonya, coba bayangkan. Jangan berang orang Padang, orang Minang, Ustaz jangan membuka aib kampung awak. Memang baik itu kampung awak balik. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah. Kemudian mereka yang punya, saya sampaikan di khutbah hari raya di Pariaman itu, mengambil hikmah tahun 2004. Apa yang terjadi 2004 Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh, gempa bumi, tsunami, hancur perumahan perkampungan tepi laut itu. Yang tinggal apa? Masjid itu pelajaran. Ada enggak mengambil pelajaran daripada itu? Kampung habis, rumah orang kaya, istana orang kaya hancur, yang dibangga-banggakan orang kaya itu hancur. Apalagi gubuk derita. Diskotik, kafe hancur, apalagi lapo kopi. Ya. Hancur, hanya masjid yang berdiri kokoh. Pertanyaannya, ambil pelajaran enggak daripada itu? Ya. Jadi saya sampaikan kalau begini jugalah perangai orang Pariaman Kampung Ambo. Mohon maaf di sana Ambo orang Pariaman jangan berangko faktanya kok. Sejak Ambo tinggal di Pariaman baru Ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek enggak borgen enggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak ke orang kampung tahu na bawa bangsa. Memang bangsa. Lah bangsa nak tu diuntung orang tu. Bautang-utang mengundang organ. Teruntung dia hanya. Bautang-utang bawa organ. Seakan-akan harus sah pakai organ tu. Gak cukup organ. Ternyata di organ tunggal itu Masya Allah. Lagu-lagu tripping. Boro-boro beri. Batanya tu bara-bara jole. Tripping. Lagunya Masya Allah, tidak malu orang kini membuka aibnya. Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, tidak malunya. Baralek bantuan agadih. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang penyanyi orang Minang tuh, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam, apa pakaiannya? Di kampung pertanyaan di kampung tuh ada nak nenek mama alim ulama cerdik pandai bunuh kandungan di kampung tuh? Ada nak? Basi pakak nenek mama cilako tuh sadonya. Betul Ustaz mulai berang tuh. Kalau di Medan orang buka diskotik di Medan, orang joget-joget, orang mabuk-mabuk, orang nyanyi-nyanyi, peluk-pelukan itu dalam ruangan diskotik. Tapi di kampung saya diskotiknya di mana orang baralek jadi diskotik pentas tuh. Lampu disco seperti lampu disco, berjoget dengan lampu yang gelap, dengan macam goyangannya. Semakin malam semakin buka baju penyanyinya. Pertanyaannya, di kampung tuh ada ndak nenek mama alim ulama cari pandai bundo kanduang? Gak ada yang punya wale itu nenek mama yang punya wale. Yang punya wale itu bundo kanduang. Ndak celako tuh tukik membawa rabah tuh. Nggak cukup di situ. Barale, mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk, botol-botol minuman keras berserak-serak. Ya Allah ya Rabbi. Mengaku orang Baradai itu. Mengaku orang Baradai. Tolong yang marah sama saya, tolong saya tunjukkan di mana salah saya. Benar enggak kata saya ini? Ya. Itu kerja orang kampung selama ini. Masya Allah. Masjid lengang,
Organ tunggal ramai. Kadang mohon maaf, Masya Allah, ibu-ibu wirid Yasin kadang. Pagi awal menikah baca Yasin, tengah hari iya goyang di bawah pentas joget ibu wirid Yasin. Iya. Astagfirullah. Bapak sekalian. Jadi saya bilang sama orang kampung saya ketika khutbah itu. Satu lagi Pak, khusus untuk Minangkabau. Ya, makanya saya katakan saya memang berulang-ulang kaji saya ini. Saya lahir besar di Medan. Di Medan saya mondok di Kiai Haji Ahmad Dahlan Sipiro. Dulu teman saya di Pekanbaru ini banyak yang mondok di Sipiro dulu. Dari Bang Kinang banyak Sipiro. Sipiro Kiai Haji Ahmad Dahlan saya mondok di situ. Dari Medan melalui Siantar, Simalungun, Batak itu mayoritas Batak orang Kristen. Dari Simalungun masuk ke Prapat dan Toba, mayoritas Kristen. Mandeh saya tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karu, mayoritas Kristen. Sejak saya lahir sampai saya berjenggot begini, tidak pernah saya ketemu di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing. Nggak pernah saya lihat di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing, peluk-pelukan sama anjing di Honda tuh. Nggak pernah saya lihat orang satu mobil sama anjing. Betul Ustaz Kasanamnya, memang anjing namanya. Ya, wow itu huruf wow. Nggak ada wow anjing. Salah saya bilang anjing. Memang anjing. Kalau wow itu huruf wow. Wawun. Wow. Ya. Nggak pernah saya ketemu di Medan tuh Pak Ibu sekalian. Jadi cerita saya karang nih namanya. Nama saya cerita karang. Umpama kalau kita itu dari Padang mau ke Medan, ya naik bis ALS, di perjalanan ketiduran ngantuk, sedang di jalan sedang ngantuk tuh goyang-goyang mobilnya, bangun, oh udah sampai kita di Medan ini, karena Medan tuh banyak jalan berlobang, ya sama ketika kita mau Pekanbaru, Padang ya di Petapahan, di Ujung Gading, udah macam Medan pula itu. Lobang-lobang jalan itu ya. Tapi kalau pas balik dari Medan mau ke Padang lagi, naik bis yang sama, bis ALS. Ya, karena saya dulu dari Spiro, dari Medan ke Solo itu naik bis ALS 3 hari 3 malam. Ya. 2 bangku untuk 4 orang kami, pangku-pangkuan. Ya, karena masih kecil. Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang nih ALS, ketiduran. Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar. Sudah nampak orang goncengan sama anjing. Oh lah tiba di kampung kok. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bogonceng juanjiang Minangkabau tuh. Bahkan mohon maaf Pak, di Pekanbaru siapa yang keluar sama anjing pasti orang Minang. Marah Pak, faktanya begitu. Siapa yang keluar di Pekanbaru ini keluar sama anjing pagi-pagi 5-3 ekor anjing, orang Minang tuh pasti. Jambi ada orang keluar sama anjing, orang Minang. Bengkulu orang keluar sama anjing pasti orang Minang. Di Medan alhamdulillah nggak ada. Betul nggak Pak? Ya. Jadi saya katakan kalau begitu jugalah Minangkabau, habis negeri kita ini. Tambah kemarin Galodo yang kemarin itu, Galodo yang pertama di bulan Ramadan tanggal 5 April, saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar orang di video itu, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo pertama, sebelahnya ini sungai nih, ini musolanya misalkan, ini sungai. Ya. Galodo yang pertama itu di masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah, masih banyak rumah dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang, kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya. Dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar Masya Allah Pak Ibu sekalian. Hampir sebesar mimbar ini ya batunya. Ndak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya, habis rumah tuh. Bersusun batu gadang situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu sekalian. Itu perintah Allah. Tidak ada kemampuan air menjalankan itu. Kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah.
berdiri kokoh batu-batu itu di atas rumah-rumah, pondasi rumah-rumah di simpang Batabuah Bukit Tinggi itu, simpang Kecanduang itu. Habis sekalian, itu rute saya kalau saya dari Pariaman mau ngisi pengajian ke Payakumbuh, ya, saya lalunya di situ. Ya, Sungai Puah. Ya, habis sekalian. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Sebelum Ramadan pula, ya, Sumatera Barat banjir, pesisir selatan. Bisa lihat. 6 bulan sebelum itu banjir di Kota Padang. Ada gunung di perbukitan di Kota Padang. Gunung itu dikikis Allah. Bukit-bukit itu dikikis Allah. Keluar mayat-mayat dan kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Keluar. Untung tak mekik-mekik kuburan yang mayat-mayat itu. Tolong, tolong. Kalau mekik dia nggak kencing-kencing kalau nengoknya itu. Ya. Terbongkar kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tidakkah kita mengambil pelajaran? Punya hati, nggak ada takut. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau? Ya, sholat seminggu sekali. Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada nggak perempuan Minang yang nggak berjilbab hari ini? Banyak. Pulang kampung, Calia. Disabui orang Cina, Kaliang. Ya. Kok orang Cina ada di panggaannya, di Nyuputiah. Ulah Kaliang besar pendek lo tuh, besar pontong lagi di pakainya. Tak terduntuang. Bosro Pontong, orang Minang. Dia orang Baradai tuh. Mengaku orang Minang tuh. Nah, punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Malas mendengarkan kaji. Kadang khutbah Jumat dah datang seminggu sekali, main handphone pula itu. Ada pula datang seminggu sekali hari Jumat, duduk di parkiran dia, ketawa-ketawa. Kalau pajak ketek belum sunat, belum balik, mending ini sudah lajang-lajang lah jadi ayah orang, duduk di parkiran, nggak punya otak. Padahal kata Rasulullah itu ketika khotib naik mimbar, malaikat yang di pintu-pintu mencatat orang yang hadir itu duduk mendengarkan khutbah. Khotib, malaikat itu duduk. Ini duduk di parkiran, coba bayangkan. Nunggu komat baru masuk Islam orang itu tuh. Nanti dibilang kasar kali gajinya. Otak kau tuh yang kasar. Ini nggak ngerti-ngerti. Saya Pak, kalau saya khutbah Jumat nampak begitu langsung saya tembak itu. Itu yang di luar tuh belum balik saya bilang. Kok di parkiran ketawa-ketawa main handphone. Bayangkan. Punya telinga, nggak gunakan pendengarannya. Kalau kata pepatah orang kita tuh masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya juga. Ini masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Tersumbat telinga tuh. Ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending numpang lewat dia. Numpang lewat ya. Lewat, tembus dia. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Muntah dia. Ya. Orang yang seperti begitu, punya hati, tidak takut kepada Allah, punya mata, tidak ambil pelajaran, punya telinga, tidak tergerak dia hatinya. Mereka seperti ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Ya Ustaz ya? Surah Al-A'raf Ustaz? 179. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat seminggu sekali, binatang tuh. Saya tuh poin aja kaji ini Pak. Saya berani kan ada Al-Quran. Kalau marah jangan marah sama saya. Ambil Quran ini buang. Kalau ada orang Minang, padusi Minang tidak berjilbab, binatang. Tidak mengerti jole. Batu lemah lembut lah kaji itu. Kalau orang masuk Islam, ya lemah lembut dah masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Kalau Islam 7 keturunan. Lemah lembut jole. Lah bakare hati itu. Mendengar kaji tidak muah. Rumah dakek je surau kumusaji indah mendengar ceramah hendak coba bayangkan tu. Ulaika kal an'am balhum adol, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Baik Ibu.
binatang ternak kan halal kan, dicari orang juga nanti bulan Idul Adha kan, sapi, kerbau, kambing. Pertanyaannya, mau nggak disamakan dengan kerbau? Tapi orang Minangkabau. Ya. Di orang Minang kini lah banyak tinggal Minangnya, hilang tinggal kabau, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ya. Mohon maaf, orang Minang gak usah marah sama saya. Yang saya sebut binatang itu yang orang Minang yang sholatnya seminggu sekali. Gak ada dosa, gak ada rasa takut dia meninggalkan sholat. Sepakatlah kita bapak sekalian, sholat hukumnya wajib. Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Boleh enggak dikurang-kurangi? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Ya gimana mau sholat, dia kena air enggak boleh. Gimana mau wudhu? Tayamum, sudah tayamum. Mau sholat berdiri, pening kepala ini. Gimana mau sholat? Duduk, melemas pula badan ini, enggak sanggup memuntah-muntah. Gimana? Berbaring enggak bisa pula angkat tangan, Pak. Tangan enggak bisa. Hah? Tetap wajib sholat. Walau dengan isyarat. Sepakat. Coba survei pengantin waktu beralek gimana? Demi Allah berapa banyak yang sholat? Mohon maaf Pak. Menjadi hal yang lumrah bagi kita. Ya maklumlah namanya beralek. Siapa bilang kalau beralek boleh tinggal sholat? Orang kita bilang, orang kita sepakat semuanya. Kita sudah punya ilmunya. Orang sakit aja wajib sholat. Walau terbujur kaku di tempat tidur bertahun-tahun sakit, masih ingat dia siapa orang yang datang, tahu dia jam, tahu dia raso masakan tuh, tetap wajib sholat. Walau sakit terbujur kaku di tempat tidur dia, pakai pempes. Ini anak Darul Jomara Pulai, pengantin laki, pengantin perempuan sakit. Kenapa nggak sholat? Kewajiban kita sholatkan pengantin tuh. Biasanya sholatkan orang apa Pak? Memang pengantin itu sudah mati kerancaan. Balaga ratu sehari, ratu narako. Banggal jadi ratu sehari. Dek ratu itu nak sholat, ratu narako. Jujur nih, berapa banyak orang yang beralek waktu pesta itu yang sholat? Coba nih. Oh Ustaz kan beralek juga. Iya saya beralek. Tapi saya beralek bini saya nggak ada pakai gencu, nggak ada pakai celak, nggak ada make up, nggak ada suntiang, ya cantik juga bagi saya nya. Memangnya untuk saya kan bini saya, untuk apa saya pamerkan sama laki orang? Nanti naksir pula laki orang, apa katanya? Barana ampe kau dia nanti jual, suan lah. Lah barana ampe bini awak di nanti orang jole. Bilo kemati laki kau je. Atuh. Tuh bapak-bapak kawan bini awak bapak pamerkan biniku cantik, seksi, bahenol. Gemoy. Coba. Kadang yang anehnya di kampung atau di mana-mana ada ibu-ibu pakai jilbab dapat hadiah dari orang pulang umroh jilbabnya sepaha. Di bawahnya serawal legin dipakainya. Coba bayangkan. Itu ibu sakit utak, bunda kandung sakit utak namanya itu. Ada pula ibu-ibu jilbab hadiah dari ulang umroh tua sepaha tua. Serau pontong lagi dipakainya. Masa orang Minang, padusi Minang tak tahu adai orang Minang ba'a menutup aurat? Usah lihat. Jadi kalau ada orang Minang yang baralek nak sholat itu binatang tuh. Lebih buruk pun lebih binatang. Mohon maaf Pak, jangan salah paham. Itu kata Allah, saya jelaskan firman Allah itu sajaleh-jalehnya. Enggak ada takwik meninggal sholat. Senyum-senyum pula itu. Foto, kadang foto, mohon maaf nih foto nih. Kadang kita mau pula dibodoh-bodohin. Foto pengantin laki-laki sama perempuan. Istri saya suruh di pengantin laki-laki tegaknya. Istri kita suruh di pengantin laki-laki samping berdiri. Nah, yang perempuan yang suaminya di samping pengantin perempuan. Mau pula itu di sebelah laki orang foto-fotoan gaya bebas. Andi ya. Sebelah bini orang awak foto, nak ada rasa malu, nak ada rasa cemburu. Coba yang mengaku beradai lo tuh. Adek sia tuh. Nah, ini foto. Di depan ruang tamu tuh ada namanya tergambar foto itu namanya, foto prawedding. Apa arti prawedding tuh? Apa
arti prewedding tuh? Hah? Belum nikah kan? Belum nikah lah buat foto buat palu-paluannya. Nak kurang ajar tuh. Belum nikah lah buat paluan. Astagfirullah, ndak tahu diuntuang, tinggal di kampung belagak orang kota. Orang kapi yang ditiru. Namanya sebetulnya orang-orang kapi prewedding. Ya. Itu, mayang adik Minangkabau tuh kini. Ambo baralek jo Pak Ibu sekalian, alhamdulillah bini ambo dak ada basuntiang. Ancak aja bagi ambonya. Ambo baralek ndak ada pelaminan, ndak ada basandiang sebab ambo takwi dosa mempamerkan istri ambo ke laki-laki yang bukan mahramnya. Juga dosa biko terjadi salam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Coba cari lihat. Le orang baradek orang Minang, waktu baralek basam salam ndak? Adik sia tuh. Tolong alim ulama Minangkabau sampaian kok. Apa hukumnya berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Belagak mengerti adai. Adai pas ini sarak pas ini kitabullah, sarak mengatur, adik memakai, gadang otak. Mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan tuh semua laki perempuan. Ada siapa itu? Ya. Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 107. Dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Geng. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, julurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya ojo ndak dalam lembutnya. Ya. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Qur'an ini untuk yang hanya berpikir, bahasa awalnya untuk yang punya otak aja kaji kok. Yang ndak punya otak akan masuk kaji kok dah. Caci maki yang keluar di muncuang itu. Ustaz kurang ajar kok mah, Ustaz keleren. Cari-cari yo kasarnya muncuangannya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja Pak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga, Pak, pangkat tinggi. Oh, jadi presiden. Jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkreng Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkreng. Fotonya di Fir'aun itu. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezolimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Nah, carilah sendiri. Nama Fir'aun nggak ada ya, tapi perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman tuh pegawainya Fir'aun. Oh, jangan bangga, harta kaya berlimpah. Banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini-begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibu punya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Siapa yang paling kaya kata Rasulullah itu? Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia, Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat.
Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya Pak, belum sholat wajibnya. Jadi kata Allah Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran, lebih cenderung kepada dunia. Oh nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung, nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah, nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop.